pemirsa, kembali lagi bersama saya Desti Maria Sakerebal. Podcast kali ini kita akan membahas tentang kebekaan. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber. Nama saya Aurelia Jesslyn, bisa dipanggil juga JJ. Saya dari Bimbingan Konseling Angkatan 2021 FKIP di UKSW. Nah, kita akan tanya-tanya BK itu apa sih? Bisa Mbak JJ jawab dulu. Oke, bimbingan dan konseling itu memiliki dua arti yang berbeda. Bimbingan dan konseling, ada kata penghubung dan ya. Jadi bimbingan sendiri adalah bantuan kepada konseli dari konselor untuk menemukan tujuan hidupnya agar diarahkan dan dibimbing atau diberikan penyuluhan kepada konselinya. Nah, konseling adalah proses bantuan kepada konseli yang diberikan oleh konselor untuk dapat berinteraksi, menemukan, optimalkan dirinya seperti itu. Jadi kalau diartikan satu kalimat, bimbingan dan konseling itu adalah proses bantuan konselor kepada konseli agar membantu konseli menemukan inti permasalahan atau menemukan alternatif-alternatif yang sebelumnya dibahas untuk tujuan konselingnya itu seperti apa. Seperti itu bimbingan dan konseling. Jadi artinya tujuan dari bimbingan dan konseling ini supaya dapat membantu konseli ya Mbak ya dalam memecahkan masalahnya, supaya juga dapat mengoptimalkan dirinya. Oke, kira-kira yang dipelajari dalam bimbingan konseling itu apa aja sih Kak? Nah, pelajaran yang di BK UKSW ini wajibnya yang pertama ada dasar-dasar konseling, ada juga dasar-dasar bimbingan dan konseling, lalu ada perkembangan-perkembangan. Nah, kalau yang dasar-dasar bimbingan dan konseling kita mengetahui nih siapa sih yang menjadi bapak dari bimbingan konseling, siapa yang menjadi pencetus pendekatan-pendekatan yang ada di konseling kayak gitu. Itu untuk dasar-dasar bimbingan konseling, lebih ke dasarnya. Adanya konseling, bimbingan konseling itu apa? Di situ kita dipelajari. Nah, yang kedua tadi dasar-dasar konseling. Dasar-dasar konseling itu kayak gimana cara konselor berkonseling gitu. Yang pertama nih ada attending, ada listening, ada empati. Itu salah satu yang saya sebutkan, itu salah satu di keterampilan yang ada. Jadi kita tuh benar-benar diajarin gitu. Itu cocok banget bagi orang yang pendengar, karena itu harus sabar. Kita tuh mendengarkan itu ya. Iya betul. Mendengarkan konseling itu kalau kita nggak yang bisa itu capek. Berarti butuh kalian khusus. Betul. Kita harus benar-benar bisa mendengarkan dengan baik seperti itu. Nah, tadi Mbak Kak JJ tadi sempat singgung tentang pendekatan. Nah, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling itu bisa disebutkan nggak beberapanya Kak? Oke, jadi bimbingan pendekatan itu, dalam bimbingan dan konseling itu pastinya ya banyak sekali, karena banyak banget pendekatan-pendekatannya. Nah, kalau kita lihat nih ya, kalau ada masalah bolos itu bukannya masalah guys, bukan masalah Mbak. Terus apa? Bolos itu adalah gejalanya. Kenapa nih anak ini bisa bolos di mata pelajaran matematika? Apa ya? Kita selidiki nih sebagai konselor ya. Kita lihat data-datanya di sekolah ya. Kita lihat data-datanya. Kita lihat dari riwayatnya. Oke, data sudah ada, kita panggil. Gitu. Kenapa kamu tidak ada ini? Nah, kan itu sebuah permasalahan ya. Kenapa anak itu tidak hadir dalam satu mata pelajaran yang itu aja gitu. Ternyata setelah diselidiki itu tuh ada ketraumaan melihat gurunya mengingatkan pada masa lalunya dia, makanya dia selalu bolos pada jam pelajaran itu. Nah, itu tuh permasalahannya kan trauma ya. Inti permasalahannya itu pendekatannya salah satunya bisa digunakan RABT. Oh, RABT. Iya, RABT. Itu jadi permasalahan itu disesuaikan ya.
dapat disesuaikan dengan pendekatannya. Kita nggak boleh asal-asalan masukin pakai pendekatan ini untuk masalah ini, nggak boleh. Yang kita lihat di luar juga bukan selalu masalah, pasti itu gejala. Apa sih permasalahannya itu harus diselidiki lebih dalam. Oh, berarti artinya ketika ada murid atau orang yang bermasalah, berarti bukan kita tidak hanya melihat dari suatu sudut pandang, kita harus melihat apa yang mungkin dialaminya. Betul. Oke. Terus apakah hanya LGBT saja untuk pendekatannya? Apakah masih ada satu lagi? Oke, untuk pendekatan banyak banget. Nah, kalau kamu mau untuk lebih memperdalam, kamu bisa baca buku-buku di perpustakaan. Ada juga buku bimbingan dan konseling, itu model-model bimbingan konseling gitu. Jadi kalau kamu mau, boleh banget dilihat di perpustakaan. Oke, nanti saya cari ya untuk bukunya. Oh iya, tadi Kak Jeje sudah menyebutkan beberapa yang dipelajari, tapi itu masih kayak terkait dengan diri seorang konselor. Nah, untuk yang lainnya, untuk konseli atau individu yang lain, apakah ada untuk pelajarannya? Oke, tentunya ada antara interaksi dari konselor kepada konseli itu pastinya ada. Jadi konselornya itu kan menilai konseli itu, ini di sekolah ya, menilai konseli itu dari perkembangannya. Misalnya nih ya, ada anak di salah satu kelas, ada anak nih yang dia pendiam, dia yang menyendiri seperti itu. Nah, kita tuh sebagai konselor itu kan kita melihat nih, kenapa ada namanya catatan anekdot. Kita tuh, oh ini kenapa nih, kita catat permasalahannya anak itu menyendiri. Itu gejala ya, yang tadi saya sebutkan itu gejala. Ini kenapa? Makanya dicatat. Nah, setelah dilihat datanya semua, kita panggil itu. Nah, itu tuh ada pembelajarannya, namanya PI non-test. Catatan anekdot, cara kita mengobservasi, cara kita menilai orang. Nah, cara menilai orang peserta didiknya itu disebut juga di mata kuliah ya, perkembangan peserta didik gitu. Jadi perkembangan peserta didik itu kita lihat kok dia pendiam, kok dia sendiri, atau kok ini dia kayaknya kurang di sini nih, di bagian ini. Nah, itu ada tugas-tugas yang harus dilakukan tapi nggak sesuai, itu kita bakal memberikan konseling gitu. Nah, itulah namanya ada perkembangan peserta didik, PI non-test, PI test, ada juga mata kuliah yang lainnya yang berhubungan dengan konseling seperti itu. Nah, tadi kan Mbak sempat bilang kalau misalkan di sekolah itu kita bisa untuk menyelesaikan satu masalah untuk anaknya. Nah, apakah cuman ada itu? Apakah ada layanan yang khusus untuk diberikan untuk kelompok besar begitu? Oh iya, jadi saya belum jelasin ya Mbak, bimbingan dan konseling itu mempunyai 4 layanan. Yang pertama, bimbingan klasikal yang diberikan kepada seluruh kelas, satu kelas dan kelas lainnya dengan jumlah anak yang banyak. Yang kedua, ada juga bimbingan kelompok yang diberikan kepada beberapa orang atau beberapa persekutuan yang berkumpul gitu. Nah, yang ketiga ada konseling individu. Itu konseling individu diberikan kepada perorangan karena emang dia membutuhkan permasalahan yang urgent biasanya. Yang keempat ada namanya bimbingan konseling kelompok. Itu sama kayak bimbingan tapi ini lebih untuk menyelesaikan. Biasanya kan kalau bimbingan itu untuk mencegah, mengatasi, kalau konseling kelompok untuk mencarikan solusinya seperti itu. Nah, tadi kan Kak Jeje sempat bilang untuk kapasitas orangnya kan, kalau konseling individu kan udah pasti perseorangan. Nah, kalau misalkan satu kelas itu tadi minimal berapa orang sih Kak? Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah klasikal itu
ada 20 sampai 40 orang ya. Itu ya kita memberikan layanan bimbingan klasikal ya, satu kelas itu. Biasanya sih kalau kelas-kelas itu berbeda sekolah ya, tiap sekolah beda-beda. Jadi kita menyesuaikan aja sih. Kita memberikan satu kelas intinya bimbingan klasikal itu. Oh begitu. Oh iya Mbak, saya belum sempat tanyain. Kalau misalkan di bimbingan konseling itu, apakah ada asas-asasnya seperti kayak ada kode etiknya di beberapa pekerjaan kan ada kode etiknya. Apakah di bimbingan konseling itu ada asas-asas yang harus dipenuhi oleh seorang konselor begitu? Pastinya ada dong Mbak, karena kan kita profesi ya, pastinya punya asas, punya kode etik. Itu berbeda juga kode etik dengan asas. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah asas ya, karena di sini lebih luar dulu aja. Karena kita tuh dalam konseling tuh nggak boleh loh Mbak, kita setelah konseling kita sebarkan rahasianya dia, nggak boleh itu. Itu ada namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu kita menjaga cerita konseling dan sebagainya, kita yang tahu aja. Jika misalkan kita membutuhkan pertolongan dari pihak luarnya juga yang berwenang ya Mbak, itu kita minta izin dulu ke konseling apakah diperbolehkan kita melibatkan pihak lain karena untuk membantu seperti itu. Contohnya nih Mbak, dia kan cerita kalau dia mempunyai gangguan tidur dan sebagainya. Nah kan konselor itu bukan dokter ya, artinya kan kita bisa minta bantuan dokter, tapi sebelumnya kita minta izin dulu, Mbak apakah bisa kita melibatkan dokter dalam konseling biar nanti kita namanya itu referral gitu. Kita cek dulu kesehatannya, jika misalkan sehat, aman ya, artinya bukan perihal kesehatannya yang bermasalah, tapi mungkin ada gangguan-gangguan pikiran yang menyebabkan tidak bisa tidur gitu. Berarti ada ahli tangan lain ya, kalau misalkan diizinkan sama oleh konselingnya yang punya masalah tersebut. Nah itu kan untuk asas kerahasiaan. Kalau dua ada asas keterbukaan. Kalau asas keterbukaan itu dia itu diminta konselor meminta konselor untuk bercerita secara terbuka dan jujur. Gunanya apa? Di sini kan kita konseling buat menemukan inti permasalahan dan juga menemukan solusinya kan. Kalau dari konselingnya aja menutup-nutupin, gimana cara kita membantu seperti itu. Kalau misalkan kita minta konseling kita terbuka, apakah kita sebagai konselor juga harus terbuka supaya konseling kita bisa terbuka? Ya pastinya iya dong. Kalau aku minta kamu buat terbuka sama aku tapi aku nggak terbuka sama kamu, kan gimana perasaan kamu? Ya saya nggak akan menceritakan apa yang mungkin saya rasakan Iya. gitu. Jadi di sini sosialnya komunikasi antara konselor dan konselor itu sangat dibutuhkan. Membangun hubungan itu namanya. Jadi emang itu sangat diperlukan untuk dalam konseling ya. Seperti itu. Iya. Jadi ada beberapa asas yang tadi Mbak sebutkan. Nah, untuk kerahasiaan itu sama keterbukaan, mungkin sebelum melakukan proses konseling, apakah itu ada kontraknya, baik individu ataupun perorangan begitu? Oke, jadi emang betul di dalam konseling itu ada namanya kontrak. Kontrak waktu, kontrak perjanjian untuk segalanya ya. Maksudnya segalanya tuh kayak ini akan dijaga kerahasiaan, keterbukaannya dimohon gitu. Itu ada kita pas di awal konseling biasanya diberikan itu. Biasanya ada kertas dilihat bacaannya, lalu nanti kalau setuju ditandatangani oleh konselingnya seperti itu. Oh, berarti ada persetujuan dari konselingnya. Berarti kalau misalkan ada kontrak seperti itu, artinya saya sebagai konselor yang melakukan proses konseling tidak terpaksa, berarti dari hati saya mau melakukan itu. Betul. Jadi teman-teman, kita sudah melakukan podcast dengan saudari JJ. Kita sudah tahu kalau di bimbingan dan konseling itu kita akan memahami atau mencari solusi dan mungkin apa yang menjadi permasalahan dari si konseling. Nah, untuk teman-teman di rumah, mungkin ini akan menjadi rekomen buat teman-teman supaya tidak salah dalam memilih jurusan. Kita dengarkan dulu tips dari saudari JJ. Oke, tipsnya itu sangat-sangat gampang. Kalian pahami diri kalian dulu sendiri. Karena dengan kalian memahami diri kalian sendiri, artinya kalian bakal tahu apa yang kalian tuju.
Itu aja dari aku. Kalau kalian ingin mau masuk BK, kalian harus tahu apakah benar aku emang mau masuk BK. Gitu. Dari aku, terima kasih. Oke, tadi sudah mendengarkan tips dari narasumber kita. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sesi podcast ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia untuk berbagi cerita tentang BK hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga, Mbak.